Halo teman-teman semua, balik lagi di channel David and Sandi. Dan ini merupakan video part kedua perjalanan aku menggunakan bus Sudiro Tunggajaya dari Salatiga menuju ke Cibitung, yang dimana aku menggunakan bus Sudiro Tunggajaya dengan nickname-nya yaitu Radagas. Dan recap video part pertama kemarin, yaitu kita sudah melakukan perjalanan dari Terminal Tingkir Salatiga menuju ke rumah makan Bukit Indah yang ada di Gringsing, Wuleri, teman-teman. Dan di video part kedua ini kita akan melanjutkan perjalanan dari rumah makan Bukit Indah di Gringsing, Wuleri sampai menuju ke Cibitung. Tanpa perlu berlama-lama lagi, siapkan cemilannya dan selamat menyaksikan. Seperti ini makanannya teman-teman. Wah, aku udah lapar banget ini. Dan kalau misalkan kalian ingin ke musola atau ke toilet, itu ada di sebelah kiri sana teman-teman ya, ke belakang. Dan kita keluar dulu yuk untuk lihat-lihat. Dan di sini tinggal 2 bis ya. Tadi ada 3 bis dan di belah sana itu ada bus New Santika teman-teman. Nah, itu yang salah satunya yang merah, Panigale, itu aku udah pernah naik ya waktu aku menuju ke Kudus. Dan di sana itu ada unit terbarunya juga, itu yang Jetbus 5 Sleeper ya, Dream Coach yang warna biru teman-teman. Itu akan melanjutkan perjalanan. Santika sekarang armadanya bagus-bagus teman-teman ya. Next, kapan-kapan kita cobain yuk armada baru dari milik PO Santika. Dan di depan ini ada STJ Otelo teman-teman ya. Dia warnanya hijau seperti ini. Ada yang tahu nggak dia trayek yang mana teman-teman? Sudiro Tunggajaya Otelo. Dan ini unit bis yang kita gunakan ya, yaitu STJ Radagas. Oke, sekarang kita coba review tipis-tipis bagian luarnya teman-teman. Bus yang aku tumpangi kali ini itu berbalut bodi Laksana SR3 Discovery teman-teman, menggunakan mesin depan yaitu Mercedes-Benz 1623. Dan bus ini tuh udah cukup nyaman sejauh ini ya teman-teman. Sampai rumah makan ini nggak ada keluhan yang berlebihan. Mungkin di bagian interior aja itu ada part bagian dashboard AC-nya itu bocor teman-teman. Jadi ketika AC-nya aku tutup tetap berhembus gitu ya. Tapi ya nggak ada masalah sih sebenarnya, masih nyaman-nyaman juga gitu. Dan menurut aku ini worth it sih dengan harga tiket 260.000 ya. Naik bis seperti ini kenceng gitu kan, enak dan nggak bising juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya yuk teman-teman. Dan sekarang jam 12.50. Ini kita langsung berangkat lagi ya, meninggalkan rumah makan Bukit Indah di Gringsing. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai malam ya, sampai di Cibitung. Dan itu tinggal 1 unit bus saja. Si Santika Panigale teman-teman, warna merah ya, tujuan Jakarta Kudus. Oke, sekarang kita meninggalkan rumah makan Bukit Indah tuh teman-teman ya. Itu enak sih bisnya teman-teman ya. Dan di sebelah kanan kita ini ada rumah makan Kendil Mas yang dari miliknya Agramas. Itu beberapa waktu yang lalu ya, waktu aku naik Agramas juga mampir di situ. Cuman jauh banget ya untuk servis makannya Agramas, jadi agak kelaparan. Dan di sepanjang ini tuh banyak sekali rumah makan bis teman-teman ya. Di antaranya nanti kita melewati rumah makan Raos Eco juga teman-teman ya. Wih, ada Mejijaya Jetbus 5 juga di situ. Nah, ini rumah makan Raos Eco teman-teman ya. Di sebelah kanan kita ini itu tadi ada bus dari Adibas teman-teman. Habis melakukan servis makan di rumah makan Raos Eco. Tapi ini kok kayak bodinya nggak asing ya. Kayak miliknya PO Sindoro Satria Mas. Dan kita belok kiri masuk ke kawasan industri terpadu Batang teman-teman. Dan di depan sana ada laju prima itu. Cumi-cumi darat banget ya. Dan omong-omong soal kawasan industri terpadu di Batang ini kawasan industri baru teman-teman ya. Jadi mungkin rencana pemerintah itu mau dibikin PT-PT gitu di sini ya. Tapi ya aku nggak tahu pasti sih. Yang jelas di sini jadi kawasan industri gitu. Dan ini udah dibuka lahannya sebagian ya. Tapi belum tahu juga sih mau dibikin pabrik apa di sini. Karena menurut aku di sini tuh strategis banget sih. Deket dengan laut gitu ya. Aksesnya langsung tol. Jadi strategis gitu, nggak perlu masuk ke daerah-daerah gitu teman-teman. Tapi ya
lihat lagi sih nanti kondisinya seperti apa kalau udah jadi perusahaan atau PT-PT yang bertempat di kawasan industri ini gitu. Karena bisa dilihat ya, sepanjang jalan ini tuh kosong semua teman-teman. Baru ada jalan doang gitu, akses bakal PT atau apanya gitu belum ketahuan di sini ya. Tuh, mungkin akan dibikin seperti di Jawa Barat gitu ya, kawasan industri. Aku juga belum tahu sih. Kalau bakal dibikin seperti itu, kemungkinan besar transmigrasi dari perdesaan menuju ke kota khususnya Jawa Barat tuh bakal menurun ya, karena di sini banyak PT juga gitu. Wis, kita disalip lagi teman-teman. Aku kemarin nggak sempat dapat unit yang itu deh. Itu jalan ke Jogja juga nggak ya Adibasnya? Dan di bawah sana tuh teman-teman ya, masih tanah merah semua. Ini bakal apa gitu belum tahu ya. Ada yang tahu nggak? Ini udah dibuka seperti ini lahannya gitu kan. Tinggal dipadatkan terus bisa dibangun PT-PT gitu teman-teman. Wah, ini panas banget teman-teman ya. Dan dari sana kejauhan ya, itu kelihatan warna biru itu laut teman-teman ya. Jadi paling dekat sekali dengan laut, paling jarak 1-2 kilo doang udah laut teman-teman ya. Dari kawasan industri ini gitu. Jadi ya bisa aku bilang ya strategis. Kalau misalkan mau dibikin pelabuhan pun kayaknya cocok-cocok juga gitu. Pengiriman barangnya lewat laut gitu ya. Tuh. Wih. Dan itu ada masih truk-truk di situ teman-teman ya. Jadi kelihatan gersang banget ya. Padahal kayaknya dulu ada hijau-hijauan pohon-pohonnya gitu ya. Rumput-rumput gitu. Dan akhirnya kita exit di gerbang tol KIT Batang teman-teman ya. Ini kita akan menuju ke tol Trans Jawa. Wis. Kita konvoy terus teman-teman ya, bareng Adibas ini gitu. Jadi kita bareng-bareng aja gitu ya. Dan setelah rumah makan tadi supirnya ganti teman-teman ya. Jadi supirnya itu ada 2. Jadi setelah rumah makan ganti supir satunya lagi gitu. Biar gak capek. Itu kok kayak rame banget di depan ya. Macet gitu ya. Agak gak rata ya jalan tolnya ya. Jadi agak limbung gitu teman-teman. Apa emang kalau mesin depan kayak gitu ya? Limbungnya kerasa banget gitu. Karena mesinnya di bagian depan gitu. Dan itu lihat dashboardnya teman-teman, kita tembus ke 100 km per jam, kencang juga ini ya. Meskipun mesin depan gitu ya, Mercedes-Benz 1623, tapi kencang ya. Aku kira yang mesin depan tuh nggak sekencang mesin belakang ya. Wih, kita papasan sama STJ Iguazu teman-teman. Sudiro Tunggajaya Iguazu. Dia angkatan pagi kayaknya ya. Dan itu ada bus dari POM Trans teman-teman. Wih, kalau jam-jam segini rame ya. Angkatan pagi dari barat teman-teman. Masuk ke tol sini ya, Pemalang, Batang gitu jam-jam segini. Yuk kita coba unboxing snack dari STJ ini teman-teman ya. Jika Anda puas, beritahu teman. Jika Anda tidak puas, beritahu kami. Oke. Kita buka yuk tas dari snack STJ ini. Dia snacknya apa aja sih? Aku penasaran. Sengaja belum aku buka ya, karena nanti buat habis rumah makan kalau lapar gitu teman-teman. Dan kita ambil satu, ada mayasi, ada kacang-kacangan gitu ya, kacang panggang gitu, kacang Jepang ini. Terus ada apa lagi di sini? Aduh. Ada air mineral ini ya, dari mereknya Ayla ya. Ini lumayan lah buat kita kalau haus nanti ya.
Kemudian ada apa lagi di dalam ini? Susah banget dikeluarin. Oh, roti teman-teman. Ini ada roti ropang teman-teman ya, ropang panggang gitu. Udah kosong ya. Jadi ada 3 ini teman-teman ya, untuk mengganjal perjalanan kita. Ya lumayan lah ya. Biar kalau misalkan kita gabut gitu, kita bisa makan snacknya. Seperti ini teman-teman. Dan ini ada Garuda Mas. Jangan-jangan Garuda Mas yang tadi pagi di pinggir kali ya. Kita salib juga di sini. Dan ketika di tengah-tengah perjalanan, kita tuh di tol itu mengalami kemacetan cukup lama, teman-teman. Aku nggak tahu ya ini karena ada kecelakaan atau apa. Aku cek di Maps juga, ternyata itu merah, bahkan merah hitam gitu, teman-teman. Wah, di depan itu kok kayaknya macet, teman-teman. Aduh. Padahal kan perbaikan jalannya masih di Cipali ya. Ini kita belum sampai Cipali loh. Apa emang ada sesuatu ya? Wah, ada ALS tadi lewat, teman-teman. Wah, ini bener-bener kayak nggak jalan gini. Aduh. Aku tuh paling males sebenarnya, teman-teman, kalau macet di tol tuh, karena pasti lama gitu loh. Ya udahlah ya, apa boleh buat, kita nikmatin aja perjalanannya. Dan aku cek, teman-teman. Waduh, ini merah gelap seperti ini. Itu kok ada tanda mobil kecelakaan gitu ya. Ya mudah-mudahan gak lama deh ini. Capek banget kalau macet di jalan kayak gini, teman-teman. Ada yang juga kena macet kayak aku nggak pada trip hari ini tuh? Dan ini aku tadi ketiduran, teman-teman ya, karena efek macet. Dan ketika kelihatan ternyata efek perbaikan jalan, teman-teman. Wah, setengah jam tadi aku ketiduran ya. Bangun-bangun ternyata efeknya macet sini nih, gara-gara perbaikan jalan di depan, teman-teman. Ya udah deh ya. Apa boleh buat, ya mungkin emang perbaikan gitu ya. Tapi kalau macetnya sampai segini parah ya. Dan kita ketemu lagi dengan Garuda Mas yang sama, teman-teman ya. Ya kita emang konvoy aja deh pelan-pelan di sini, teman-teman. Kebangun-bangun kena macet lagi, teman-teman. Wah, ini kita udah sampai di Cipali, teman-teman ya. Di sini emang aku paham memang banyak banget perbaikan jalan. Tapi ini biasanya nggak kayak gini loh. Nggak sampai macet seperti ini. Wah, ini kita bisa sampai malam, teman-teman. Lihat tuh, bener-bener jalannya cuman semeter. Dan setelah sampai di daerah Cirebon, teman-teman, kita tuh terpaksa harus exit tol ya, karena ternyata kondisi di tol Cipali itu banyak sekali perbaikan jalan, jadi macet.
dan kita exit di gerbang tol Plumbon. Aku nggak tahu ini karena exit sebentar mau nurunin penumpang atau kita harus lewat Pantura, teman-teman. Jadi kita lihat aja ya. Dan ini kita exit di gerbang tol Plumbon. Ini kita masih di daerah Cirebon, teman-teman ya. Aku nggak tahu nih ya, nanti mau balik ke tol lagi apa cuma nurunin penumpang apa gimana ya. Soalnya kalau lewat Pantura ya lumayan juga sih. Tapi ya paling nggak macet doang gitu. Tapi kalau lewat Cipali lagi kayak wah lama deh bakalan. Soalnya macet banget di situ. Ya kita nikmatin aja perjalanannya teman-teman ya. Seperti inilah ya pokoknya kalau liburan long weekend gitu ya. Kita jalan-jalan jauh kayak gitu. Udah pasti kena macet gitu ya. Tuh bocil-bocil ngapain ya? Kalian kalau naik bis sering nemuin kayak gitu nggak tahu bang? Pada di pinggir jalan minta basuri kayak gitu ya. Oke dah, paling lewat Pantura ini teman-teman ya. Kita lewat Trasmi Cirebon sini, Batik Trasmi. Nah, ini jalanan Pantura teman-teman. Ini pertama kalinya deh kalau aku naik bis lewat Pantura. Kalau ini lewat Pantura beneran ya. Ya mudah-mudahan sih nggak kena macet aja deh yang penting. Dan ini tuh di daerah Cirebon. Ada nggak yang nonton David and Sandi orang Cirebon teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar coba. Ini di daerah mana nih? Mungkin rumah kalian deket sini gitu kan? Deket-deket jalan Pantura sini. Ini di daerah deket Plumbon tadi temennya. Di situ tadi rumah sakit Plumbon. Jadi di sekitaran sini, makanya gerbang tolnya dinamain gerbang tol Plumbon. Aku nggak tahu itu penamaan itu dari mana ya, atau dari siapa gitu ya. Dan seperti biasa ya, ketika naik bus Sudiro Tunggajaya itu pasti ada cerita. Kali ini kita harus lewat Pantura karena macet. Di video aku yang sebelumnya, aku harus ganti bis dari STJ Evolution naik ke STJ Samoa. Kalian bisa tonton tuh di channel David and Sandi videonya. Nanti aku share di deskripsi deh. Pasti ada cerita gitu teman-teman. Awalnya naik bis STJ yang eksekutif biasa, akhirnya dapat eksekutif premium. Dan kali ini yang harusnya lewat tol ternyata harus lewat Pantura teman-teman. Ya. Selalu ada cerita sih. Jadi ini yang bikin menarik tuh naik bus Sudiro Tunggajaya kayak gitu. Meskipun banyak orang yang menghujat karena nggak enak, pelayanannya apa, ini itu lah. Tapi sejauh ini sih aku paling senang sih naik bus Sudiro Tunggajaya. Karena selalu ada cerita gitu teman-teman. Ya meskipun mungkin nggak semua cerita yang menyenangkan gitu ya. Tapi ada hal tersendiri deh di bagian diri aku gitu kalau naik bis Sudiro Tunggajaya. Makanya ngerasa spesial aja gitu. Kalian gitu juga nggak? Apa kalian nggak suka? Itu sih pilihan ya. Aku nggak ngehujat gitu ya. Yang penting kita kan namanya naik bis ya. Yang penting kita cepet sampai gitu aja sih. Kita sampai dengan selamat gitu ya. Dan di sini juga banyak sekali ya yang plat-plat B gitu di Cirebon sini. Kayaknya dia via Pantura deh. Dan ini ya minusnya kalau lewat Pantura kayak gini teman-teman. Banyak mobil truk gede-gede kayak gini nih. Kontainer gitu ya. Karena sebagian mereka nggak masuk tol gitu ya. Via jalan Pantura kayak gini. Jadi ya harus hati-hati. Dan di samping kiri kanan kita ini persawahan teman-teman ya. Ini udah sore jadi warnanya kayak senja-senja gitu ya. Bagus banget ini cahayanya. Dan ini kita sudah memasuki di daerah Indramayu teman-teman. Siapa nih orang Indramayu nonton video aku nih? Coba absen di bawah coba. Di Indramayu sini makanan khasnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau tempat wisata gitu? Aku pengen sebenarnya itu kalau main ke daerah-daerah gitu sambil mampir ke tempat wisata atau nyobain makanannya gitu. Karena pasti punya cita rasa tersendiri gitu, masing-masing daerah. Dan ini jalan Panturanya teman-teman, cor-coran gini ya. Dan seperti prediksi aku kayaknya teman-teman. Jadi kita nanti bakal sampai Cibitung itu malam kayaknya ya. Karena jam segini kita masih di sini gitu, masih di Indramayu. Ya udah dah ya, kita nikmatin aja deh. Karena udah lapar teman-teman, terus terang aku nih.
Snack udah aku habisin ya, udah aku makan gitu kan. Dan ini aku masuk ke dalam toiletnya teman-teman ya. Ini toilet hanya untuk buang air kecil. Dan seperti ini aja ya. Kalau toilet di tengah itu kelihatannya sempit. Dan di sini airnya udah habis. Tadi aku bawa aqua untuk buang air teman-teman ya. Ya, namanya udah terakhiran seperti ini, pasti airnya habis. Dan ini udah maghrib teman-teman ya. Kita sudah sampai di daerah Subang teman-teman. Ini ya, banyak juga pemudik ya yang bawa motor di sini. Kalian hati-hati ya kalau bawa motor ketika mudik. Jangan sampai nih kalian kenapa-kenapa di jalan gitu ya. Karena pengen cepat sampai rumah ya, malah akhirnya celaka gitu ya. Tetap safety utamakan teman-teman ya, jangan kebut-kebutan. Kadang tuh aku suka takut aja kalau mudik naik motor tuh banyak mobil gede-gede gitu kan. Dia bawanya agresif gitu. Tiba-tiba ya jatuh kayak gitu teman-teman. Dan sampai malam teman-teman ya, ini udah gelap, kita berada di Cikampek teman-teman ya. Dan lihat kemacetannya, wow. Gila sih ini ya. Libur 3 hari aja sampai kayak gini, apalagi kalau lebaran ya. Gak kebayang sih aku teman-teman, kalau misalkan harus mudik lewat Pantura kayak gitu. Apalagi yang bawa mobil deh ya. Parah sih ini. Lewat tol aja macet banget, apalagi Pantura seperti ini ya. Ini orang-orang di belakang udah pada ngeluh sih teman-teman. Dan kita akhirnya sampai di gerbang tol teman-teman. Dan titik penurunan pertama di bus ini tuh nanti di Cikarang Barat teman-teman. Dan ini kita masuk ke tol Trans Jawa juga ya, ini di daerah Cikampek ya. Ya padat aja gitu teman-teman, tapi masih jalan kok ini. Ya lumayan lah. Daripada lewat Pantura nggak bisa jalan tadi. Dan akhirnya kita tiba di agen bus Cikarang Barat teman-teman. Di depan itu ada Pandawa 87 ya. Tuh lagi nurunin penumpang kayaknya deh. Sama ya, kita juga di sini nurunin penumpang. Ada yang turun. Dan nanti kita akan turun di agen bus Cibitung ya, di lampu merah. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang teman-teman ya, kita lewati bersama. Akhirnya kita tiba di gerbang tol Cibitung ya. Akhirnya udah lelah. Soalnya perjalanan kalau dilanda kemacetan itu lumayan teman-teman ya. Yang tadinya kita nggak capek jadi capek banget gitu. Dan aku mau ngucapin terima kasih kepada segenap kru yang bertugas dari PO Sudiro Tunggajaya karena udah mengantarkan aku dengan selamat ya. Meskipun dilanda kemacetan yang ekstrim. Dan aku juga mau ngucapin buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih nonton sampai akhir. Bentar lagi kita tiba ya teman-teman di exit tol Telaga Asih. Dan aku turun di Cibitung teman-teman. Alhamdulillah akhirnya aku udah turun teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman ya, buat segenap kru yang bertugas juga. Perjalanannya cukup mengesankan dan memiliki cerita ya. Seru sih ini bus Sudiro Tunggajaya teman-teman. Recommended sih aku. Oke teman-teman, gimana keseruan video trip aku pada video kali ini? Seru nggak? Jujur sih, ini pertama kalinya aku naik bus akap gitu ya, via Pantura gitu. Ini pertama kalinya buat video aku dan pengalaman aku pribadi gitu. Dan ini tuh seru gitu. Cuman ya minusnya karena macet juga, jadi ya apa boleh buat karena juga libur long weekend gitu ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat Mas Hendy yang udah mempermudah aku buat dapetin tiket bus STJ ini dari Kota Salatiga teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Silahkan like dulu nih video ini, jangan lupa subscribe juga di bawah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. See you on the next videos, bye bye.